Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Wahyu dengan NIM 227, 2. Roban dengan NIM 228, 3. Maulidaris Mutia dengan NIM 230. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penyusutan, amortisasi, dan penurunan nilai. Bagian A. Penyusutan tetap. Definisi penyusutan. 1. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari aset tetap selama umur manfaatnya. 2. Pengakuan biaya perolehan aset tetap menjadi beban dilakukan dengan menggunakan alokasi yang sistematik. Artinya, terdapat sistem yang teratur dan rasional, bukan asal mengalokasi. Alokasi itulah yang disebut dengan penyusutan atau depresiasi. 3. Jumlah tersusun atau depreciable amount adalah biaya perolehan atau jumlah lain setelah dikurangi taksiran nilai residu. Jumlah penyusutan. Besar kecilnya penyusutan dipengaruhi oleh 1. Biaya perolehan, meliputi harga faktur bersih ditambah seluruh biaya lainnya yang dikorbankan. 2. Umur manfaat dapat berupa 1. Taksiran periode waktu termanfaatkannya aset tetap, atau 2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan memperoleh dari aset tetap oleh perusahaan. 3. Nilai residu, jumlah yang diperkirakan akan diperoleh perusahaan dari pelepasan aset tersebut. 4. Pola penggunaan. Dasar waktu menghitung penyusutan sebagai fungsi waktu, sedangkan dasar prestasi menghitung penyusutan sebagai fungsi jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tetap. Yang ketiga, metode penyusutan. Yang pertama, metode garis lurus. Untuk menetapkan masing-masing periode dengan jumlah yang sama dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu penyusutan periode per tahun dengan rumus biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur manfaat. Contoh, sebuah mesin giling menunjukkan bahwa biaya perolehannya 5 juta rupiah, umur manfaat 5 tahun, dan nilai residu 500.000. Hitunglah penyusutan per tahun. Penyusutan per tahun adalah 900 sebagaimana berikut. Dengan menggunakan rumus di atas, maka penyusutan per tahun 5 juta dikurangi 500.000 dibagi dengan 5 tahun, dengan hasilnya yaitu 800.000. Pada akhir tahun kelima, nilai residu mesin giling sebesar 500.000. Jumlah penyusutan tiap periode sama besar, yaitu 900.000. Jadi seluruh penyusutan selama 5 tahun adalah 4.500.000 rupiah. Metode yang kedua adalah metode jumlah unit produksi. Metode ini disebut juga dengan metode jumlah output produksi, berdasarkan pada teori bahwa aset tetap diperbolehkan untuk jasa yang disediakannya dalam bentuk hasil produksi. Contohnya, sebuah mesin giling gabah, biaya perolehannya 5 juta dan nilai residunya adalah 500.000. Taksiran jumlah gabah yang dapat digiling selama umur manfaat mesin adalah 100.000 ton. Jumlah gabah yang digiling pada tahun pertama adalah 20.000 ton. Hitunglah penyusutan untuk tiap ton penyusutan untuk tahun pertama, yaitu dengan tarif penyusutan per ton, dengan rumus biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran total jumlah unit produksi, yang mana biaya perolehannya adalah 5 juta dikurangi dengan 500.000 dibagi dengan 100.000, maka hasilnya adalah 45. Penyusutan mesin giling gabah pada tahun pertama adalah 900.000 dengan 20 per ton dengan nilai 45 rupiah. Yang ketiga adalah metode akselerasian, yaitu untuk aset tetap dan properti investasi, metode yang mempercepat penyusutan dengan cara
menentukan jumlah penyusutan lebih besar di tahun-tahun awal dibandingkan dengan jumlah-jumlah di tahun akhir. Kedua, argumennya adalah bahwa biaya yang berkaitan dengan penggunaan aset tetap sebagian besar disebabkan oleh 1. Biaya pemeliharaan, 2. Penyusutan aset tetap. 3. Metode ini merencanakan agar beban periodik selama umur manfaatnya dari tahun ke tahun selalu sama besar. Dan untuk mengimbangi biaya pemeliharaan yang semakin lama semakin besar, maka beban penyusutan pada tahun pertama ditentukan lebih besar daripada penyusutan tahun berikutnya. Untuk yang ketiga yaitu metode jumlah digit tahun. Prosedur untuk menghitung penyusutan masing-masing tahun menurut metode jumlah digit tahun adalah sebagai berikut. 1. Masing-masing tahun diberi digit yang bobotnya sebesar sisa umur manfaat pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, jumlahkan digit-digit tahun pada butir 1 di atas untuk aset yang umurnya 5 tahun. Jumlah digit tahun adalah 5 ditambah 4 ditambah 3 tambah 2 dan tambah 1. Maka jumlahnya adalah 15. Untuk yang ketiga, penyusutan masing-masing tahun adalah dengan menghilangkan depreciable cost dengan angka pecahan. Contoh, sebuah mesin giling biaya perolehannya adalah 5 juta dengan umur manfaat 5 tahun dan nilai residu adalah sebesar 500.000. Hitunglah beban penyusutan tiap tahun selama 5 tahun. Pada tabel berikutnya, 5/15 dikali 5 juta dikurangi 500.000. Berikut adalah tabel dari penyusutan dengan metode jumlah digit tahun. Nah, berikut adalah tabel metode jumlah digit. Untuk yang pertama, di tahun awal dia tidak memiliki bagian penyusutan akumulasi penyusutan, tetapi dia tercatat di akhir tahun sebesar 5 juta. Pada tahun pertama dengan bagian 5/15 dengan penyusutan 1.500.000 dengan akumulasi penyusutan 1.500.000 dengan nilai tercatat akhir tahunnya 3.500.000. Untuk tahun yang kedua di bagian 4/15 dengan penyusutan 1.200.000, akumulasi penyusutan 2.700.000 dengan nilai tercatat akhir tahun sebesar 2.300.000. Untuk tahun ketiga dia memiliki bagian 3/15 penyusutannya yaitu sebesar 900. Akumulasi penyusutannya 3.600. Nilai tercatat akhir tahunnya 1.400. Pada tahun keempat dia memiliki bagian 2/15 dengan penyusutan 600.000, akumulasi 4.200.000, akhir tahun nilainya 800.000. Pada tahun kelima dia memiliki bagian 1/15 penyusutan 300.000, akumulasinya 4.500.000, nilai tercatat akhir tahunnya 500.000. Maka jumlah penyusutannya 5.500.000, jumlah bagiannya 15/15. Berikutnya metode saldo menurun. Metode saldo menurun atau diminishing balance method menggunakan rumus berikut. Tarif sama dengan 1 pangkat N akar NR bagi BP. Pembebanan setiap tahun adalah sebagai berikut. 1. Untuk tahun pertama, tarif tersebut dikalikan dengan biaya perolehan mula-mula. Untuk tahun kedua dan seterusnya, tarif tersebut dikalikan dengan nilai tercatat awal tahun masing-masing. Dengan contoh, sebuah mesin giling gabah biaya perolehannya adalah 5 juta. Ditaksir umur manfaatnya 5 tahun. Penyusutan menggunakan metode saldo menurun. Berikut perhitungannya. Tarif sama dengan 1 dikurangi pangkat 5 akar 500.000 dikurangi 5 juta. Tarif yang ditemukan 36,90% yang telah melalui pembulatan ke bawah. Berikut tabel penyusun dengan saldo menurun. Yang pertama, dia pada tahun awal
Nilai tercatat akhir tahunnya 5 juta. Pada tahun pertama, penyusutan dengan rumus 36,90% dikali 3 dengan T.1 sebesar 1.845. Akumulasi penyusutannya 1.845.000 dengan rumus 2T sama dengan 2.1 dikurangi 1T. Yang tabel ketiga, nilai tercatat akhir tahunnya sebesar 3.154.000. Untuk tahun yang kedua, penyusutan 1.164.195 rupiah. Pada akumulasi penyusutan sebesar 3.009.195 rupiah. Nilai tercatat akhir tahun sebesar 1.990.085 rupiah. Pada tahun ketiga 734.607 rupiah. Pada akumulasi penyusutan sebesar 3.700.043.802 rupiah. Nilai tercatat akhir tahunnya 1.250.198 rupiah. Yang keempat, 400.063.537 rupiah. Pada akumulasi penyusutan sebesar 4.207.339. Nilai tercatat akhir tahunnya 792.61 rupiah. Yang kelima, 292.661 rupiah. Pada akumulasi penyusutan sebesar 4.500.000. Nilai tercatat akhir tahunnya sebesar 500.000. Saldo menurun ganda. Metode ini menggunakan tarif 2 kali lipat tarif metode garis lurus. Seperti contoh, sebuah mesin giling gabah biaya perolehannya 5 juta dan nilai residunya 500.000, ditaksir umur manfaat 5 tahun. Jika di metode garis lurus tarifnya 20%, jika di saldo menurun ganda ini adalah 40% karena 2 kalinya metode garis lurus. Dengan tabel, pada tahun awal dia memiliki nilai tercepat akhir tahunnya 5 juta. Pada tahun pertama, dengan rumus 1 sama dengan 40% dikali 3 T.1 nya sebesar 2 juta. Pada akumulasi penyusutan dengan rumus 2T sama dengan 2T.1 dikurangi 2T sebesar 2 juta. Pada nilai tercepat akhir tahunnya sebesar 3 juta. Pada tahun kedua, penyusutan sebesar 1.200.000. Pada akumulasi penyusutan sebesar 3.200.000. Pada nilai tercepat akhir tahunnya sebesar 1.800.000 dan seterusnya. Selanjutnya, penyusutan bagian dari tahun. Contoh, sebuah aset tetap dibeli dan dimulai digunakan pada 1 Juli 2014. Biaya perolehannya yaitu sebesar 3 juta rupiah. Umur manfaat 3 tahun tanpa dinilai residu dan disusut metode garis lurus. Dengan begitu, maka penyusutan tiap tahunnya sebesar 1 juta dengan 3 juta dibagi 3, tetapi penyusutan pada tahun 2014 sebesar 500.000, yakni separuh dari 1 juta karena disusut sejak 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2014. Dan jika dihitung itu adalah setengah tahun, maka 1 juta dikalikan setengah tahun menghasilkan 500.000. Penyusutan tahun 2015 dan 16 adalah 1 juta. Tahun 2017 sebesar 500.000 karena disusut dari 1 Januari sampai 30 Juni 2017. Selanjutnya, pemberhentian aset tetap. Terdapat 2 jurnal berikut yang harus dibuat ketika aset tetap diberhentikan. Yang pertama, mencatat penyusutan untuk periode pemberhentian. Jurnalnya adalah debit beban penyusutan dan kredit akumulasi penyusutan. Yang kedua,
mencatat pemberhentian aset tetap. Jurnalnya adalah debit aset tetap bekas untuk dijual dan akumulasi penyusutan. Contoh 10.7. Mesin giling mulai dipergunakan pada 1 Desember 2011 dengan biaya perolehan 3.700.000. Ditaksir umur manfaatnya 3 tahun dengan nilai residu 100.000. Disusut dengan metode garis lurus. Mesin tersebut diberhentikan pada 30 November 2014 sesuai taksiran semula. Rencananya, mesin yang diberhentikan akan dijual, tidak akan dipergunakan lagi untuk operasi perusahaan. Taksiran harga jual setelah dikurangi biaya penjualan adalah 75.000. Akun mesin giling dan akumulasi penyusutan mesin giling pada 30 November 2014 sebelum dibuat jurnal yang bersangkutan dengan pemberhentian sebagai berikut. Berikut contoh jurnalnya. Tanggal 1 Desember 2011, uraian pembelian tunai masuk di debit 3.700.000, kemudian jumlah saldo 3.700.000 yaitu debit. Berikutnya jurnal akumulasi penyusutan mesin giling tanggal 31 Desember 2011, penyesuaian debit 100.000, saldo 100.000. Tanggal 31 Desember 2012, uraian penyesuaian debit 1.200.000, saldo 1.300.000 karena ditambah penyesuaian yang 2011. Tanggal 31 Desember 2013, uraian penyesuaian ditambah lagi debit 1.200.000 sehingga jumlah saldonya menjadi 2.500.000 rupiah. Pada jurnal, akun mesin giling menunjukkan saldo debit sebesar 3.700.000, yaitu biaya perolehannya. Akun akumulasi penyusutan mesin giling menunjukkan saldo kredit sebesar 2.500.000. Saldo ini adalah saldo penyusutan yang terakumulasi sejak tanggal perolehan 1 Desember 2011 sampai 31 Desember 2013, yaitu tanggal tutup buku tahun paling akhir sebelum pemberhentian. Pada tanggal 30 November 2014, di tahun 2014, penyusutan yang belum dibukukan adalah untuk jangka waktu 11 bulan sejak 1 Januari sampai dengan 30 November 2014. Jumlahnya adalah 1.100.000 rupiah. Berikut jurnal penyesuaiannya. Tanggal 30 November 2014. Akun beban penyusutan mesin giling masuk di debit. Akumulasi penyusutan mesin giling masuknya ke kredit, yaitu untuk mencatat penyusutan sejak 1 Januari sampai dengan 30 November 2014. Akumulasi penyusutan mesin giling per 30 November 2014 adalah 3.600.000 dikali 2.500.000 ditambah 1.100.000. Jadi nilai buku tercatat adalah 100.000 dikali 3.700.000 dikurangi 3.600.000. Meskipun nilai tercatat mesin giling 100.000, mesin giling bekasnya diakui sebesar taksiran harga jual setelah dikurangi dengan biaya penjualannya. Di contoh disebutkan bahwa harga jual ditaksir sebesar 75.000. Jadi perusahaan harus mengakui rugi pemberhentian sebesar 25.000. Berikut adalah contoh jurnalnya. Di tanggal 30 November 2014. Keterangan mesin giling bekas untuk dijual 75.000 masuknya di debit. Rugi pemberhentian mesin giling masuknya di debit. Akumulasi penyusutan mesin giling
3.600.000 masuknya di debit. Mesin giling 3.700.000 masuknya di debit. Itu keterangan mencatat pemberhentian mesin giling. Selanjutnya, pelepasan aset bekas. Untung atau rugi timbul jika harga jual bersih senyatanya berbeda dari taksiran nilai aset bekas ketika ia dahulu diberhentikan. Jika harga jual lebih besar daripada nilai tercatatnya, maka untung diakui dan sebaliknya. Contoh lanjutan dari contoh 10.7. Pada 15 Januari 2015, mesin giling bekas di atas dijual dengan harga jual bersih 85.000. Hitunglah untung atau rugi pelepasan dan buat jurnalnya. Perhitungannya, untung atau rugi pelepasan aset bekas dihitung. Harga jual bersih 85.000 dikurangi nilai tercatat 75.000. Untung pelepasan 10.000. Kemudian jurnal untuk mencatat pelepasan adalah tanggal 15 Januari, kas di debit yaitu 85.000. Mesin giling bekas untuk dijual masuknya di kredit yaitu 75.000. Untung pelepasan mesin giling bekas di kredit yaitu 10.000. Keterangan mencatat pelepasan mesin bekas. Selanjutnya bagian B, amortisasi aset tak berwujud. Amortisasi adalah alokasi biaya perolehan aset tak berwujud ke periode-periode yang menerima manfaat dari aset tersebut. Contoh jurnal tanggal 31 Desember. Beban amortisasi hak paten masuknya di debit. Akumulasi amortisasi hak paten masuknya di kredit. Keterangan untuk mencatat amortisasi hak paten. Selanjutnya, rugi penurunan nilai. Penurunan nilai aset timbul dari proses penilaian kembali ataupun pengkajian ulang nilai aset. Rugi penurunan nilai terjadi apabila nilai tercatat atau nilai buku aset melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Perhitungan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Hasilnya nilai tercatat dikurangi nilai yang diperoleh kembali. Kemudian didapatlah penurunan nilai. Contoh jurnalnya tanggal Desember 31. RPN mesin masuknya di debit. Akumulasi RPN mesin masuknya di kredit. Keterangan mencatat penurunan nilai mesin. Berikutnya penyajian di neraca. Aset tak lancar. Aset tetap mesin biaya perolehan mula-mula dikurangi akumulasi penyusutan dikurangi akumulasi penurunan nilai. Properti investasi tanah biaya perolehan mula-mula dikurangi akumulasi penurunan nilai. Kemudian bangunan biaya perolehan mula-mula dikurangi akumulasi penyusutan. Kemudian dikurangi lagi akumulasi penurunan nilai. Selanjutnya penurunan nilai dan penyajian aset tak berwujud. Di neraca, aset tak berwujud dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Kemudian perhitungannya, aset tak lancar, aset tak berwujud, hak paten biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan.